nanti kita lanjut lagi. Mas Anu juga nanti kita lanjut lagi ini. Sedikit perkenalan tentang Mas Putra sama Mas Anu dan ditemani sama teman-temannya. Mas siapa Mas? Tomo. Mas Tomo. Mas Tomo dan Mas Dera dan Adi. Mas Adi. Mas Tomo, Mas Dera dan Mas Adi. Semua sekerjaan atau? Enggak, aku dulu teman kuliah. Tapi kerjaannya beda. Tapi sering masih nongkrong bareng. Sering nongkrong bareng. Ini teman tongkrongan semua. Enggak. Orang aja kerja itu kuliah juga. Begitu juga. Pokoknya gabung dalam satu circle. Kalau kerjaan, maaf, kalau kerjaan apa? Dulu kenal kita di Gojek. Gojek. Ya, Gojek. Ini Mas Dera sama Mas Adi ini teman Gojek. Terus kalau Mas Tomo ini memang teman kita dari kuliah. Terus teman nongkrong juga ya sama aja Gojek juga nongkrong juga ya. Jadi satu semua. Semua tinggal di Jogja, asli Jogja. Iya, asli Jogja. Tinggal lama di Jogja. Tinggal lama di Jogja ya. Ini teman-teman yang apa? Bawa Mas Putra sama Mas Anu ini teman-teman yang sering sharing masalah Islam nggak? Mas Dera. Mas Dera. Lamanya Mas Dera. Agak berwarna ya. Agak berwarna kan ya. Kulitnya juga agak bermotif tentang Islam. Ada motif batiknya ya. Nah, jadi sering sharing sama Mas Dera. Gitu. Dari kapan Mas Dera emangnya? Boleh. Gimana Mas Dera? Iya. Kan dulu Mas yang sering sharing Mas Anu atau Mas? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Iya sih. Gimana Mas? Dari kapan mereka? Kurang lebih paling ya sekitar setahunan lah ya. Setahunan lah. Obrolan intens ya Mas ya. Kalau dulu kan dari awal kenal meskipun kita tahu beda keyakinan kan kita nggak pernah ngobrolin sampai itu ya Mas ya. Cuman kadang kalau ada temen yang tanya tentang Muslim ya saya bantu menjawab dari apa yang saya tahu, menyampaikan kembali dari apa yang pernah saya pelajari gitu kan. Karena kan kebetulan kan dulu kan saya kan juga ini Mas, ya pernah nakal ya Mas. Dan saya kan lahir dari keluarga Muslim yang Islam KTP, ya kan dari kecil nggak pernah diajarin akidah, cuma diajarin cara ibadah, sholat ya gini, puasa ya gini gitu. Nggak pernah diajarin kenapa kamu tuh Muslim gitu kan, nggak pernah. Nah pada akhirnya ya sama sering sharing Mas perjalanan hidup kan mereka kan tahu kan saya tatoan kok sholat gitu kan. Kan buat orang non muslim kan mikirnya kan mungkin agak aneh gitu maksudnya. Loh ini kok orangnya kok bertolak belakang sih antara dia tatoan tapi kok dia rajin sholat gitu Mas. Makanya sering tanya gitu. Dari bentukannya tapi orangnya ke masjidan. Iya. Nah itu Mas habis itu ya saya coba sharing pengalaman pribadi aja sih Mas ke mereka gitu kan. Kenapa saya bisa gini. Saya jelasin antara kayak Islam tuh beda lah sama Muslim gitu. Orang yang Islam itu belum tentu Muslim, tapi yang Muslim itu sudah bisa dipastikan Islam gitu kan, ya mukmin gitu kan. Dan dari situ Mas saya juga cerita tentang apa yang bikin saya dulu hijrah gitu Mas. Kayak mempelajari apa dari Ustadz Felix Yau, terus Doni Tan itu juga, terus dulu juga saya pertama kali masuk ke Islam dengan akal pikiran sadar saya sendiri ya Mas ya, bukan karena latar belakang keluarga ya Mas ya. Itu ketika saya banyak referensi dari Zakir Naik gitu. Oh Masya Allah. Jadi dengar apa YouTube ya Zakir Naik ya. Jadi menggugah akal sehat ya. Kan saya kan seneng dengan hal-hal yang kayak logika Mas, yang masuk akal, yang rasional gitu Mas. Nggak asal cuma berdasarkan keluargaku ini ya asal ikut gitu. Ya aku share ke mereka tentang itu. Masya Allah. Jadi seorang Muslim pun gitu ya Mas Putra ya. Jadi seorang Muslim walaupun lahir dari keluarga Muslim ya kan, keluarganya Muslim tetap harus belajar dan belajar itu wajib. Bagi seorang Muslim wajib. Ya Mas ya, gitu ya Mas. Ada hadisnya kan. Talabul ilmi fardhidatun 'ala kulli muslim. Jadi semua Muslim baik yang baru mualaf, yang dari lahir ya kan, sampai kapan sampai akhir hayatnya luar biasa. Jadi gimana Mas, awal-awal mereka tanya Islam itu kaget nggak? Ya pastinya Mas, karena kan selama ini kan mereka tahu Islam kan hanya berdasarkan dari apa yang ditampilkan media kan Mas. Ya gitu. Pernah nemu pertanyaan yang aneh-aneh nggak dari teman-teman ini? Apa ya? Waktu itu ya? Apa sih aku lupa. Tapi pernah ya? Pastinya Mas pernah Mas, ada Mas.
pertanyaan-pertanyaan nyeleneh ya ada. Iya ada pasti mas. Yang apa? Ini dua-duanya udah bulat masuk Islam hari ini ya. Yang sebenarnya menginisiasi atau yang duluan pengen masuk Islam siapa mas? Saya dulu. Terus ngajak itu. Tapi kalau niatnya Mas Putra dulu. Cuma saya maksudnya bukan bimbing. Saya aja biar soalnya emang teman-teman sendiri tahu ini kadang agak bimbang mas. Gitu, ada masalah keimanan dia masih agak bimbang. Jadi saya pengen kalau emang kamu niat masuk muslim, ayo ikut bareng aku syahadat biar disaksikan sama teman-teman kita sama sekalian dasar secara agama. Nah jadi ayo melu aku aja. Nah tak gituin. Akhirnya dia juga ikut mau ikut ke sini. Akhirnya sini. Biasa ya. Tongkrongan di dunia nanti tongkrongan di surga juga. Amin. Yang nyampein ke Mualaf Center siapa yang hubungin berarti? Mbak. Kalau yang siapa Mas siapa? Mas Dira. Mas Dira. Yang bilang ke Mas Dira duluan mau masuk Islam siapa? Mas Hanu atau Mas Putra? Oh itu awalnya malah Mas Putra dulu. Ada ketertarikan duluan berarti. Dulu malah awal diskusi malah sama Mas Putra dulu. Cuman maju mundurnya lebih sering mas. Kenapa? Maju mundur. Belum tahu caranya mungkin. Apa namanya lebih tepatnya itu memantapkan diri. Memantapkan diri. Jadi saya tuh ketika saya udah masuk di Muslim itu ya benar-benar udah 100% mantap gitu loh. Ya. Nah gitu. Jadi kayak gak ada keraguan atau embel-embel apa kayak gitu di belakang saya. Kayak gitu mas. Terus ya lebih tepatnya itu memantapkan diri gitu ya. Saya sudah kayak menyadari aja dalam keraguan saya, hidup saya ya memang di sini tuh saya kayak keyakinan saya tuh apa sih? Nah gitu. Saya udah nggak ke gereja itu. Terus yang nggak ke KTP, cuma sama KTP tapi seperti itu gitu. Agama KTP doang ya, pernah ibadah ya. Iya. Ya udah sekalian Islam aja ya. Ibadah biar tiap hari, biar ingat terus sama Tuhan ya, gitu ya. Terus ya itu tadi lebih ke memantapkan diri. Terus saya juga tanya ke sebenarnya ada satu orang lagi yang belum bisa datang. Oh. Iya. Itu juga teman sharing. Iya teman sharing juga teman circle. Oh ini, teman nongkrong ini. Iya. Oh masya Allah. Itu namanya Mas Umar. Cuman lagi berhubung tadi malam tuh sempat saya telepon. Beliau ternyata baru di Purwokerto karena istrinya tuh mau persalinan. Oh. Iya. Apa siaga ya? Iya. Terus ya otomatis nggak bisa saya bawa ikut. Iya bawa ke sini terus itu juga termasuk teman sharing saya. Insya Allah nanti teman sharingnya bisa lihat di YouTube. Nanti konten kita upload ya, pensyahadatan kita upload di YouTube ya, boleh ya? Boleh. Gimana Mas Dera? Pertama kali Mas Putra bilang mau syahadat kapan? Malah ini sih, kalau syahadat secara seperti ini ya, ya baru akhir-akhir ini. Oh baru belakangan ini. Karena kan ada kemantapan hati sama temennya Mas Hanung ini kan. Mas Hanung kan temennya dari udah lama, lebih kenal lama daripada saya gitu. Oh. Jadi ya ada temennya juga tambah ini ya? mantap lagi dia. Masya Allah, menambahkan. Alhamdulillah. Enak nggak Mas punya teman beda-beda? Senang sih Mas, banyak sharing-sharing gitu Mas. Banyak sharing-sharing seneng ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Besar sekali pahala orang yang mengajak orang lain untuk memeluk agama ini. Janji Allah nanti melalui Rasulnya akan mendapatkan satu unta merah. Unta merah itu kan satu tunggangan yang sangat istimewa. Jadi nanti di hari akhir nanti punya tunggangan yang sangat istimewa. Bawa dua berarti tunggangannya ada dua nih. Nanti diboncengi siapa satu lagi. Luar biasa. Nah teman-teman kita mulai ya. Ya. Boleh ya. Bismillah. Mas Mas Putra sebelah sini ya. Kita berdua. Bertiga gitu. Ya. Ya sini. Sini. Ya sini. Nah. Oh masih catat? Oh iya, nggak apa-apa. Kau mau sharing dulu? Ya kita ngobrol dulu aja. Minta di setup sekali. Nanti ada
Jangan Maksud iki didelok sarkopel iki isi lagu. Kecil ini Mas. Ini tak ini. Didelok sarkopel. Punten Mas Dera, boleh saya minta mic? Oh, ya boleh. Suaranya Isi Mas. bocor nanti. Silakan. Nih, itu ada minumnya, silakan diambil. Mas Ical tolong di share. Aku minta juga. siapa ya? Kita taruh bawah aja, enggak dikira endorse. Iya. Nah, pas frame-nya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Di hari ini, hari Jumat yang penuh barokah, hari rayanya umat muslim, hari yang begitu besar di bulan yang juga begitu mulia. Ini adalah akan menjadi sebuah momen yang luar biasa untuk tamu-tamu kita di Mualaf Center Yogyakarta pada pagi hari ini, yaitu ada Mas Hanu dan Mas Putra yang diantarkan oleh teman-temannya, teman tongkrongannya, yang insya Allah pada siang hari ini akan menjadi saksi ikrar syahadat Mas Hanu dan Mas Putra, gitu ya Mas Hanu, Mas Putra ya. Oke, baik. Sebelum pensyahadatan dimulai, dokumen sedang dipersiapkan. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Hanu sama Mas Putra. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari perkenalan atau Mas Hanu. Oke. Silakan. Untuk pertama-tama perkenalkan nama saya Gregorius Hanuwijaya, sering dipanggil dengan Hanung. Agama saya sebelumnya yaitu Katolik. Dan Mas Putra? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gunarto Putra, bisa dipanggil Putra. Memang sebelumnya saya dari Kristen, niat untuk masuk. Yang satu Katolik, yang satu Kristen. Iya. Ini teman nongkrong, Teman kuliah, teman nongkrong, teman kerja. Oh, dari kuliah nongkrong kerja, sekerjaan sekarang ya? Sekarang enggak, saya udah usaha. Oh, usaha sendiri. Yeah. Oke. Nah, kita mulai Mas Hanu duluan nih. Gimana Mas Hanu? Mas Hanu ini termasuk jemaat Katolik yang taat berarti? Taat tapi nggak taat juga, nggak bilang ya. Ya kalau secara ibadah misalnya setiap mau makan, setiap mau tidur itu mesti saya berdoa. Jadi setiap apapun waktu yang setiap saat mesti saya berdoa. Walaupun jarang ke gereja, cuma saya tetap setiap hari tetap melakukan doa. Nah itu jadi sebenarnya yang yang bikin agak berat itu biasanya itu karena keterbiasaan kan, Mas. Jadi untuk cara saya berdoa terus yang biasanya saya dengan cara Katolik, terus saya beribadah dengan secara Muslim kan, kadang cuma kalau di Katolik kan cuma hari Minggu sekali. Kalau kan harus 5 waktu, sholat 5 waktu, dan ada sholat yang tambahan ya, sunnah itu. Cuma itu aja mungkin yang menjadi ketakutan saya untuk menjadi seorang Muslim itu, takutnya saya tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai seorang Muslim. Gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau sebelumnya seminggu sekali jarang-jarang bisa ke gereja atau jarang-jarang mau ke gereja? Kalau niatnya ada, cuma kadang kebentur dengan pekerjaan, dengan satu hal dan yang lain, alasan itu. Jadi sebenarnya yang bikin tidak bisa untuk ke gereja itu sebenarnya itu. Kalau niatnya ada. Tapi ada sedikit ketakutan tentang gimana sih setelah jadi Muslim kira-kira bakalan bisa sholat 5 waktu atau enggak gitu. Nah itu tadi. Ada kekhawatiran seperti itu. Ada kekhawatiran seperti itu karena takutnya saya juga dari awal sama teman saya kan, kalaupun saya mau pindah agama, saya harus 100%. Harus 100% yakin untuk pindah agama. Karena
di sebenarnya juga latar belakang keluarga saya tuh hampir sama kayak tempatnya Mas Putra, karena keluarga saya itu nggak murni keluarga besar ya Mas, tidak murni 100% itu Katolik. Jadi ada yang dari ibu itu hitungannya apa, murtad atau dari Muslim pindah ikut bapak. Jadi keluarga dari ibu itu hampir semua yang dari, kan aslinya Ngawi Jawa Timur, itu Muslim semua. Keluarga dari ibu ya? Dari ibu. Jadi tapi keluarga dari bapak itu ternyata juga baru tahun-tahun kemarin tuh ketemu, udah lama nggak pernah ketemu, ternyata punya keluarga yang notabene juga Muslim juga, tapi udah haji juga malah. Oh, bapak itu sebenarnya ada Muslim? Ada dari saudara di Surabaya itu ternyata juga Muslim taat, orang Madura soalnya. Oh, punya darah Madura juga? Darah Madura, yang saudaranya bapak itu yang cewek, terus dapat suami orang Madura, jadi emang Muslimnya ketat, taat lah gitu. Nah, saya balik sedikit mungkin. Sedikit ada ketakutan sebelumnya kalau Mas Hanu itu setelah menjadi seorang Muslim bakalan bisa taat atau enggak gitu ya. Jadi itu mungkin sebuah kekhawatiran yang enggak cuma Mas Hanu aja yang rasain, karena ada beberapa orang yang mengalami hal yang serupa. Jadi ketika mereka masih di agama sebelumnya, mereka berpikiran agama Islam ini agak rumit ya, sehari sholat harus 5 kali, harus ada puasa, harus bayar zakat, harus naik haji ya, kan gitu. Nah, lalu mereka punya ketakutan tentang ibadah dan ritual-ritual dan kewajiban-kewajiban Muslimnya, karena sebelumnya tidak seketat itu. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, menjalankan semuanya secara utuh dan lillahi ta'ala, maksudnya apa? Maksudnya benar-benar ikhlas menjalankannya karena sadar bahwa mereka adalah seorang hamba dan harus beribadah kepada Rabb-nya, sang penciptanya. Maka ketika mereka sudah memulai itu, menjaga itu, dan mereka akan menemukan kenikmatan di situ. Dan sholat 5 waktu itu adalah sebuah kenikmatan. Dan awalnya mungkin ketakutan, tapi ketika kita menjalankan itu menjadi sebuah kenikmatan. Itu nggak cuma 1-2, itu ada beberapa orang yang saya tahu merasakan hal yang seperti itu. Termasuk saya juga dari Katolik dulunya. Jadi sebelum saya masuk Islam, saya juga punya pandangan, wah repot banget bakalan sholat 5 waktu. Tapi ketika kita menjadi seorang Muslim, kita menjalankan sholat, dan sholat itu yang menjaga kita untuk selalu sholat lagi, dan sholat lagi. Makanya ada ketakutan yang seperti itu ya, di awal wajar, tapi ketika kita menjalankannya, kita akan menikmatinya insya Allah. Yang penting niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu kan sedikit dari Mas Hanu. Kalau pencariannya Mas Hanu, kan sudah kurang lebih setahun ya, kan melakukan pencarian sana dan sini. Tanya-tanyanya ke siapa sih? Yang bisa saya cari di YouTube, bisa cari di TikTok untuk sekedar menyamakan persepsi, referensi. Apakah sama dengan yang diucapin atau tidak? Yang kedua itu Mas Dera. Mas Dera teman sharing ya? Teman sharing. Bisa ya, sharing sama Mas Dery berapa lama Mas Dera? Setahun kurang lebih sih, tapi mungkin yang intens kayak pengen tahu agak dalam itu mungkin baru beberapa bulan yang lalu sih. Beberapa bulan yang lalu. Kalau Mas Hanu, poin apa ketika sharing sama Mas Dera, ada poin apa nggak yang bisa bikin klik, oh ternyata ini adalah agama yang benar dan saya yakin saya mau masuk Islam? Kalau poinnya tuh sebenarnya saya emang sih kalau definisi Tuhan itu kan tidak terlihat, tapi energinya yang kita dapatin. Jadi sebenarnya saya pengen tahu apakah yang saya anut selama ini itu melenceng atau tidak. Karena yang saya tahu emang Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi maha semuanya. Nah, jadi saya pengen meyakinkan diri saya lagi bahwasannya yang saya puja itu memang walaupun tidak terlihat tapi memberikan manfaat yang besar, yang sangat besar dalam hidup kita sehari-hari. Maha kuasanya. Karena kita percaya nggak percaya, tapi emang seperti itu kehidupan manusia. Jadi saya meyakini bahwasannya ketika kita tidak mempunyai iman, tidak mempunyai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup kita
berbelok ke sana sini nggak jelas dan Acuannya, ya kemungkinan besar untuk kita melenceng jauh dari apa itu hidup yang benar, hidup yang baik itu sangat jauh. Jadi saya di agama sebelumnya juga saya meyakini bahwasannya walaupun saya tidak pernah ke gereja, tapi saya meyakini ketika saya berdoa, saya berpasrah kepada Tuhan, saya akan menjalankan hidup saya akan lebih baik lagi, hidup saya akan tertata. Jadi saya tetap meyakini itu, tapi setelah saya sharing, saya kok menyadari ada yang janggal ketika saya menjadi seorang Katolik tadi. Karena kenapa kita dari lahir saya didoktrin, kenapa kita fokusnya ke Tuhan Yesus, kenapa ketika ibadah di gereja kok tidak langsung ke Allah. Jadi emang ada beberapa perkataan tentang Allah dan di kitab suci pun Katolik kan juga ada. Jadi Yohanes berapa itu bahwasannya Tuhan Yesus, Nabi Isa itu tidak pernah mengaklaim kok dirinya itu Tuhan. Karena dia merasa juga dia cuma utusan Allah untuk mengajarkan kebaikan dan lain-lain. Jadi intinya dari ini adalah Mas Hanu menemukan bahwa agama dalam satu agama itu hal yang mendasar adalah ketuhanan. Jadi selama ini beragama Katolik, apakah sudah benar apa belum? Karena Mas Hanu sendiri merasa Tuhan itu harusnya tidak seperti itu. Iya. Tuhan itu harusnya maha segalanya. Dan ketika kita beribadah harusnya langsung kepada Tuhan, kepada Allah langsung. Gitu. Luar biasa, tidak perlu ada perantara ibadah kita. Nah itu. Jadi kita menjadikan Nabi kita adalah sebagai contoh. Nah, namanya kalau perantara. Nunjukin jalan gitu, ngajarin gitu ya. Ngajarin. Luar biasa ini teman sharingnya Mas Dera ini meluruskan sampai segini. Oke, itu sedikit dari Mas Hanu. Gimana kalau dengan Mas Putra? Gimana Mas Putra? Dimulai dari mana nih? Ya, tadi kan Mas Putra tertarik masuk Islam dari kapan? Gini Mas, sebelumnya saya dari Kristen, lahir dari Kristen, itu dari mendiang bapak. Bapak kan udah nggak ada. Terus dari keluarga besarnya ibu, dari keluarga besar bapak itu semuanya Muslim. Keluarga besar ibu dan bapak Muslim, tapi bapak sama ibu malah jadi Kristen. Oke. Yeah. Tahu kenapa nggak dulu? Apa? Tahu nggak kenapa dulu jadinya Kristen? Itu kan karena apa namanya? Ya wanita kan harus selalu ikut ke suami ya. Setahu saya seperti itu. Nah, jadi bapak memilih masuk Kristen waktu itu? Enggak, bapak memang Kristen. Oh, bapak memang? Iya, dari lahir memang media bapak itu dari Kristen, terus ibu sebelumnya dari Muslim. Ikut Kristen sama bapak. Sama berarti ya. Sama. Sebenarnya hampir sama ya. Hampir sama seperti itu. Oke, terus. Ya, terus apa namanya? Saya 2 bersaudara. Terus apa namanya? Saya sudah lama itu nggak beribadah tuh udah ya hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dari keluarga juga nggak begitu religius berarti ya? Iya, karena berhubung dari keluarga saya yang berhubung seperti itu, jadi saya tuh kayak kehilangan arah. Hidup saya kosong, hampa. Dan apa namanya, di situ saya memang dari awal belajar Muslim tuh seperti apa. Dari awal kapan itu? Dari 2017. Oh, 2017. 2018. Bisa kepikiran mau belajar Islam dari apa emang? Apa namanya? Saya mencoba mencari ketenangan hidup. Oh gitu. Ketenangan hidup dan apa namanya? Perubahan saya itu lebih lebih kerasa di Muslim. Saya pernah belajar sholat. Belajar sholat. Terus saya mencoba sholat subuh itu seperti apa? Terus punya pengalaman khusus ketika mempraktekkan sholat itu, atau punya pengalaman khusus merasakan sesuatu atau bisa punya ketertarikan lebih sama Islam atau gimana? Iya, ketika itu energinya lebih positif, lebih mengalir di dalam hati dan pikiran saya. Ketika saya udah merasakan semua dari alur hidup saya
Saya mau coba itu. Saya sholat subuh. Di situ saya berdoa semuanya. Ternyata ketenangan, ya, ternyata ketenangan pikiran saya itu lebih terkontrol di situ. Saya tuh benar-benar merasakan di situ. Terus apa namanya, dari Mas Hanung sendiri sebelum mengajak saya mual, itu saya memang sudah sebelumnya ada bilang, memang saya rencana di akhir tanggal bulan Januari ini, kayak gitu. Terus dan apa namanya, berhubung waktu apa namanya saya masih kerja kok libur ya, nah itu Kerja. itu saya di kontak teman saya ini Hanung, disuruh ke kontrakannya, apa namanya, disuruh ke rumahnya teman saya, terus apa namanya, mengajak buat bareng, Syahadat bareng. syahadat bareng dan ya terjadilah seperti ini. Jadi ketertarikan Mas Putra itu kan dari 2017 sudah mencoba belajar Islam. Iya. Belajar sama siapa waktu itu? Saya belajar sendiri sama ponakan saya. Oh, ada ponakan? Iya, ponakan saya. Iya, kerabat. Oke. Iya. Terus Mas Putra juga punya teman-teman sharing. Jadi kan ketika sudah tertarik Islam, praktek sholat segala ya. Iya. Oke. Cari tahu lebih tentang Islam sama siapa? Mas Dery juga? Mas Dera, Oh, Mas Dera. terus Mas Umar, Oke. terus sebenarnya banyak. Banyak teman sharingnya ya. Mas Adi juga seperti itu. Yang sering ditanya sama teman-teman sharing itu apa sih? Tentang apa ya? Ketika apa namanya, hidup saya seperti ini, itu harusnya tuh larinya ke siapa? Gitu. Sedangkan saya hidupnya tuh kosong dan tanpa arah. Bisa merasa yakin kalau Islam ini bisa mengisi kekosongan itu apa, Mas? Karena itu energinya benar-benar mengalir di dalam hati dan pikiran saya. Itu dan apa namanya, saya sudah mempraktikkan sendiri. Saya mau coba sholat di situ dan dari keluarga saya pun memberi pencerahan lah. Tapi kan itu dari pengalaman spiritual berarti ya? Iya, Oke. spiritual. Kalau dari pengetahuan tentang Islam sendiri, Mas Putra sudah tahu Islam itu apa? Belum terlalu banyak tahu. Belum terlalu banyak tahu. Iya. Tapi udah tahu kalau seorang Muslim bakalan sholat, Iya, puasa, nanti Iya. Ramadan sebulan lagi loh ini. iya, Nanti ada zakat, ada haji ya. Iya. Dan yang paling utama adalah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tempat kita meminta, tempat kita menyembah, tempat kita akan kembali nanti dan mengikuti seluruh ajaran Rasulullah SAW, ajaran Muhammad SAW. Itu hal yang paling utama di dalam Islam. Ya. Jadi di kalimat syahadat itu sendiri. Ya. Ya, paham ya Mas Putra itu ya? Oke. Jadi ada 5 hal itu. Iya. Nah, ketika Mas Putra sudah yakin dengan itu, berarti Mas Putra sudah siap masuk Islam. siap. Ya, Mas Hanu juga sudah siap masuk Islam. Siap. Baik. Kita segerakan. Ini dokumennya sudah sampai ke sini. Pensyahadatan kita laksanakan sekarang. Nanti obrolannya kita lanjut nanti. Oke ya. Baik. Iya. Oke, Mas Hanu, Mas Putra. Sebelum selangkah lagi, saya tanya sekali lagi. Apa ada yang maksa Mas Hanu, Mas Putra untuk memeluk agama Islam? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mengiming-imingi? Tidak ada. Semua dari niat sendiri, Iya. tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengiming apa-apa. Ya. Oke. Baik, begitu saya minta kita syahadatnya satu-satu. Boleh? Iya. Yang dekat dulu ya. Ya. Yang ngajak siapa yang ngajak? Mas Hanu. Berarti lebih pede ya. Mas Hanu. Mas Hanu, saya minta Mas Hanu untuk membaca surat ini. Ya, dari atas, Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan memeluk agama Islam. Ya, ini sampai sini bawah saya. Lalu ini 1 Sya'ban ya, sudah di bulan 1 Sya'ban. 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 Ya. 1 Sya'ban. 1446 31 Januari. Januari 2002. Ya. Nanti saya minta Mas Hanu untuk baca sampai sini 2 kalimat syahadat. Pada bagian lafal syahadat dan artinya saya minta Mas Hanu untuk mengulang setelah saya. Oke. Ya, jadi saya ucapkan dulu, nanti Mas Hanu untuk mengulang setelah saya. Oke. Gitu ya. Siap. Silakan dimulai. Nah, untuk teman-teman, jadi saksi bareng-bareng ya, kita saksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah
hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Gregorius Hanungwijaya, tempat dan tanggal lahir Sleman 25 Mei 1995, alamat pekerjaan usaha, wirausaha, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 1 Saban 1446 hari 31 Januari 2025 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah saya Ashhadu 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 Ashha Asha ya Ashhadu Ashhadu ala Allah ilaha ilaha illallah 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 illallah. ya, kita ulangi dari awal ya, Ya. Ashhadu 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 Ashha Asha Ashha As Ash Asha Asha ya, As ya. Ashhadu Ashhadu ala Allah ilaha ilaha illa ilah Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang Tidak. berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Berikut pernyataan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patut dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan pertunjukan kepada kita semua. Amin. 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 Alhamdulillah telah sah Mas Hanu menjadi bagian dari kita, menjadi saudara kita, menjadi seorang Muslim, insyaallah, dan langsung menjadi saksi syahadat temannya sendiri, Mas Putra. Silakan dimulai Mas Putra. Ya. Sini aja Mas. Nggak usah sampai sini aja. Ini dibaca dari Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan pemeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Gunarta Putra, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 4 November 1995, alamat pekerjaan saya karyawan swasta, agama terdahulu saya Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 1 Syaban 1 Syaban 1446 Hijriah 31 Januari 2025 Masehi, yang telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Mas? Siap. Tangannya agak dingin. Bismillah ya Mas ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Ya. Silakan. Oh. Beri pernyataan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selamat ya Mas. Ini teman-teman di sana sebenarnya udah nggak sabar juga pengen salamin. Silakan. Teman-teman aja yang maju kalau gitu. Silakan kasih selamatnya. Mas Dery ya, Mas Dera ya, Mas Dera, Mas Toto. Mas Tomo, Silakan. Sama Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi, silakan. Oh ada satu lagi. Silakan Mas. Gas. Ya maju. Kasih selamat dulu. Bismillah. Kayak sinau nih bareng. Foto sinau lagi. Lagi ya. Berhak. Beda. Coba dulu. Ini ya. Terbel tenan dulu. Ini saya minta langsung ditandatangani aja dari teman-teman yang jadi saksi. Satu orang mungkin nanti akan menjadi saksi Mas Dera, satu lagi untuk Mas Hanu ya. Ya. Mas Hanu, saya minta tanda tangan di sini, kena materai. Oke. Ya. Sama namanya sekarang. Nama? Ya. Nama lengkap? Nama lengkap. Salah satu teman yang bisa jadi saksi, tanda tangan. Dera ya, silakan. Yang sini ya. Ya. Nama terang. Nama ya, nama jelas. Ya, boleh. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Silakan ditandatangani. Ini kena kan? Ya kena juga. Ini limnya kurang ini. Oh yang ini aja. Iya. Nama jelasnya? Nama panjang? Ya nama panjang. Oke, yang ini nggak apa-apa. Sekenanya aja. Oh iya. Ya, sekenanya aja. Atau mungkin kenanya lebih banyak di stem, terus akhirnya. Ya. Salah satunya nanti backup di sini. Yang satunya yang diambil sama Mas Budi. Gitu.
satu lagi dari teman yang saksi sebelah sini. Yang bawah sini. Ya. Nama jelasnya. Sekali lagi di tempat yang sama. Masih izin minumnya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Adi. Masya Allah. Alhamdulillah, gimana perasaannya, Mas? Lega sih. Lega? Enggak. Senang? Mas Putra? Aman? Belum? Masya Allah, luar biasa ya. Ini kan sudah apa? Yang mana? Oh, Mas Putra, mic-nya. Ya, lepas. Oke. Dan sudah apa? Menahan rasa sekian lama, kurang lebih setahun ya. Ya, untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan. Sebenarnya perjalanan meyakinkan lumayan panjang berarti. Lumayan panjang. Karena melakukan riset, baca sana baca sini, cari Ya, referensi sana sini gitu ya, luar biasa. Nah, setelah sampai pada momen ini gimana perasaannya? Kalau saya sendiri sebenarnya juga udah senang karena perjalanan spiritual saya itu cukup panjang, karena satu hal itu untuk meninggalkan agama yang lama itu, untuk meyakinkan masuk Islam itu cukup banyak perdebatan dalam diri sendiri. Banyak perdebatan. Pasti, karena meyakini sesuatu hal yang baru dengan cara yang baru, dengan beberapa hal-hal yang baru di dalam agama yang baru kan harus butuh proses. Jadi banyak ketakutan, banyak pertentangan, itu pun dari keluarga juga lumayan Ada pertentangan. tantangan. Sampai sekarang atau? Tahun kemarin saya udah 3 kali atau 4 kali bilang dengan orang tua saya, yang notabene bapak itu adalah Katolik yang agak garis keras. Karena itu saya melajari Muslim, saya tidak pernah istilahnya melawan. Kalau bisa saya melawan, meminta restu ke orang tua, tapi tidak pernah istilahnya harus melawan, enggak. Jadi saya pengen semuanya baik, penyelesaiannya baik. Jadi 3 kali ada penolakan dari orang tua saya untuk permasalahan pindah agama, tapi pas saya itu tadi dibantu sama saudara saya yang di Surabaya, yang notabene udah Muslim dan haji, jadi dikasih pengertian bahwa semuanya agama itu baik. Jadi Mas Hanu ini yang mencari, yang dicari selama ini sejauh ini adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi ketika Mas Hanu punya keberatan hati dalam meninggalkan agama sebelumnya, ya karena sudah terbiasa dengan agama sebelumnya, memeluk agama yang baru. Nah, tapi perlu mungkin Mas Hanu ketahui bahwa ketika Mas Hanu menjadi seorang Muslim dari Katolik, itu artinya Mas Hanu bukan meninggalkan Yesus. Iya. Ya, tapi menempatkan Yesus pada tempatnya. Jadi tetap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah bagian dari agama ini, bagian dari agama Islam. Makanya hanya saja kita tidak beribadah kepada Nabi Isa. Ya, kita beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kita tidak meninggalkan Nabi Isa. Mas Hanu tidak meninggalkan Yesus, tapi menempatkan Yesus pada porsi. Masya Allah, luar biasa. Gimana Mas Putra? Aman? Aman. Oke. Udah lebih baik kan? Relax. Coba dipegang tangannya, masih dingin nggak? Masih. Ya, sudah lega ya? Sudah setahun menahan. Oh, lebih ya dari 2017 ya? Gini Mas, saya lebih mau cerita ya. Memang saya tuh memantapkan diri itu lebih lama, lebih lama dan goyahnya lebih ke saya duluan. Maju mundur berarti. Goyah apa namanya, soal keyakinan saya, pedoman hidup saya itu kemana, hidup saya kosong, saya kehilangan arah seperti itu. Terus apa namanya,
memang saya tidak seberat teman saya Mas Hanung ini. Karena kalau dari teman saya ini kan lebih ke apa ya, keyakinannya lebih lumayan kental. Lumayan kental. Kalau dari keluarga saya kan memang dia bapak udah tidak ada, dan keluarga saya semuanya tidak ada yang 1-2 orang yang nonis, muslim semuanya. Nah, di situ ya peluang dan dukungan support mereka ke saya itu lebih besar. Berarti Mas Putra ini sebenarnya hanya kembali kepada agama orang tuanya, kembali kepada fitrahnya ya gitu. Iya, benar. Bukan masuk Islam tapi kembali kepada Islam. Iya. Masya Allah. Luar biasa Mas Putra. Mas Putra ini kan termasuk yang gonjang ganjing maju mundur. Iya, benar. Emang apa sih yang bikin maju mundur kemarin dulu itu? Maju mundur itu ya, saya benar-benar mematapkan diri, karena benar-benar saya tuh ya memang di dunia itu nggak ada yang manusia tuh sempurna gitu. Ya terus habis itu saya mematapkan diri, saya nggak mau goyah soal saya ingin masuk muslim ya Karena dari diri saya sendiri. Gitu. Ya sebenarnya itu ada, yaitu cuman beberapa persennya gitu. Karena saya lebih tepatnya ke pengalaman hidup saya, kayak itu Mas, yang lebih doktrin saya buat saya tuh kayak gitu. Karena ya memang pengalaman saya tuh lebih banyak cerita, dan ya kesalahan datang dari diri saya sendiri yang saya buat sendiri, dan kesalahan yang memang bukan dari saya sendiri gitu. Entah itu menyakitkan hati orang, entah saya yang disakiti, ya memang tak berdoa itu ada gitu. Dan yang bikin saya sadar tuh ya itu juga. Planning kedepannya gimana? Mau belajar bareng sama Mas Hanu, Mas Dera lagi? Boleh. Iya, gitu ya. Boleh Mas. Ya, jadi dalam Islam ini kita semakin kuat kalau berjamaah. Kalau sendiri-sendiri kita itu lemah. Yeah. Jadi Mas Hanu ini luar biasa, dia punya inisiatif untuk ngajak temannya Mas Putra untuk bersyahadat pada hari ini. Emang apa sih yang bikin Mas Hanu pengen bisa punya inisiatif ngajak Mas Putra? Kepikiran sama Mas Putra? Saya sebenarnya juga udah deket ya tadi yang sebenarnya, karena dari teman kuliah, dari teman kerja, dari teman nongkrong, jadi udah mungkin kalau akhir-akhir ini karena kesibukan masing-masing untuk nongkrong dan lain-lain mungkin jarang, cuma kalau dulu emang sering. Terus yang jadi inisiatif saya untuk ngajak si Mas Putra ini karena hidupnya nggak jelas, nggak jelas. Jadi misal sekarang masih gitu nggak? Udah nggak ya? Mas Putra nggak ya? Tadi statementnya udah jelas itu. Ini saya masuk udah yakinan sendiri. Luar biasa dibongkar sama jadi hidupnya kurang tertata sih Mas, bukan nggak kurang tertata, kurang terarah. Jadi saya pengen bolak-balik karena banyak permasalahan di hidupnya dia yang tentang ekonomi, tentang permasalahan apa-apa. Cuma karena saya menyadari bahwa sebuah iman itu adalah pedoman utama kita hidup. Jadi saya pengen, dia juga pengen tentuin agamamu apa, cara berdoamu mau seperti apa. Kalau emang kamu mantap muslim, ayo ikut aku syahadat. Kalau emang masih mau di Kristen, yo monggo, karena dilakuin. Jangan cuma Kristen kayak Kristen KTP itu jangan. Kalau bisa ya kamu mengakui agama Kristen, ya kamu ke gereja, kamu berdoa sama Tuhan. Lah emang kamu pengen meyakini itu agamamu masih Kristen, jadi biar ada patokan hidup lah, ada pedoman hidup untuk anunya. Karena dia ternyata udah mantep masuk muslim, akhirnya saya inisiatif untuk ngajak sekalian, biar sekalian teman-teman juga mengakui bahwasannya dia udah sah secara muslim, disaksikan banyak teman-temannya juga, biar tidak ada kata lagi yang agama ini dia nggak jelas agama dia, biar teman-teman juga mengakui bahwasannya udah sah menjadi seorang muslim. Masya Allah. Jadi hari ini ikrarnya, dari hari ini adalah mulainya. Ini bukan akhirnya loh ya, ini adalah awalnya. Bismillah. Ini ada sedikit penjelasan dari teman-teman muslim di luar sana untuk Mas Hanu sama Mas Putra.
dalam sini ada Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab ini yang pedoman hidup kita. Jadi kita cari nemu masalah apa, solusinya semua ada dalam Quran dan diajarkan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Lalu di sini ada Iqra. Iqra ini salah satu metode cara baca Quran ya, yang paling yang sangat populer di Indonesia. Saya rasa hampir semua orang yang bisa baca Quran akan bisa mengajarkan dengan metode ini, Iqra. Lalu ada ini buku panduan praktis hijrah. Nah, jadi ada satu buku ini yang kita sertakan untuk Mas Hanu dan Mas Putra untuk belajar. Jadi kita mualaf orang Muslim baru-baru belajar, kita harus ada beberapa urgensi ilmu yang harus kita ketahui duluan. Nah, apa aja itu ya? Itu adalah akidah. Kita itu adalah tentang mengenal Allah. Kita harus tahu kepada siapa kita menyembah dan bagaimana Allah itu pantas kita sembah, gitu ya. Jadi itu akidah. Lalu ada ibadah dalam buku ini. Bab yang kedua adalah ibadah, tentang bagaimana tata cara sholat, lalu puasa, bersuci sebelum sholat, dan semua kewajiban ibadah yang wajib ada di dalam sini. Dan ini buku ini bisa dibaca-baca dan bisa dijadikan materi belajar nanti sama yang membinanya. Lalu di sini bab berikutnya adalah tentang akhlak. Jadi agama Islam ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berinteraksi sama Allah pencipta kita, tapi juga berinteraksi kepada sesama ciptaan Allah, sesama manusia. Bagaimana kemarin Mas Dera berinteraksi sama Mas Putra dan Mas Hanu tanpa ada diskriminasi ya, tapi ketika ditanya ya menjawab kan lain hal sebagainya dan sebagainya lagi. Nah, terutama juga nanti ada sedikit penekanan kepada Mas Hanu ketika Mas Hanu menemui orang tuanya, kan berarti yang sebelumnya ada pertentangan yang mungkin sekarang sudah lebih bisa menerima. Kalau air sudah selesai, ibu udah berpasrah, udah ikhlas. Kalau emang udah jalannya Allah seperti ini, yang penting ibu pesan kalau misalnya emang kamu udah di agama baru, ya udah kewajiban dan kamu sebagai seorang muslim harus dijalankan. Salah satu kewajiban anak kepada orang tuanya adalah berbakti kepada orang tua. Salah satu ajaran dalam Islam ini adalah birrul walidain. Ketika kita bertutur kata dengan yang baik, ngomongnya halus sama orang tua. Jadi ketika seorang Mas Hanu ini sudah menjadi seorang muslim, tunjukkan nilai-nilai keislaman dari akhlak, dari perbuatan Mas Hanu kepada orang tua. Ya, kalau sebelumnya cinta, ya setelah ini harus makin cinta. Ya. Dan bab yang keempat di dalam buku ini adalah Quran. Ya. Nah, Quran ini kita harus sertakan Iqra dan lain-lain. Nah, ini lalu ada sajadah, ada sarung, sini ada satu lagi. Nah, ini zakat mal. Ya, kita bahas sedikit salah satu kewajiban zakat tadi ya. Nah, zakat. Yang salah satu yang berhak menerima adalah mu'alaf yang baru syahadat, dan ini ada satu rosal. Nah, ini saya rasa dari Mu'alaf Center Yogyakarta ini ya. Ini saya rasa cocok, nanti bisa dipakai untuk sholat. Jadi kalau sholat masih lihat kiri kanan enggak wagu, kenapa? Ada tulisannya Mu'alaf Center Yogyakarta. Oh, ini mu'alaf. Orang maklum. Ya. Jadi kita selesai sholat tadi tuh ada yang salah, orang-orang bakalan lebih tidak punya persepsi aneh-aneh. Oh, ini aliran baru apa gimana? Ternyata belum bisa karena mu'alaf. Nah, gitu. Baik, ini untuk Mas Hanu. Siap, terima kasih. Nah, ini untuk Mas Putra. Semoga jadi manfaat. Terakhir nih, cukup panjang ini. Terakhir mungkin pesan sedikit aja Mas Hanu, pesan untuk teman-teman yang sedang sekarang masih masa-masa pencarian seperti Mas Hanu kemarin. Apa pesan-pesannya? Kalau pesan saya sih yang penting buat teman-teman yang masih di dalam masa pencarian untuk menentukan keimanan dalam dirinya sendiri, yaitu kalau dia masih memeluk agamanya yang lama kayak Katolik, entah Buddha, entah Kristen, entah dan yang lain-lain itu selain Muslim, yakini dulu aja. Kalau emang itu yakini agamanya itu emang jalani dulu. Yang penting bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi ketika dia mencari ternyata menemukan Muslim itu lebih tepat dan agama paling sempurna, dimantapkan dulu hati dan
pikirannya, biar sama-sama sejalan, biar kalau mau meluk agama Islam lebih lega, lebih bertanggung jawab, lebih sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadahnya dan menyembah Allah Sang Pencipta. Masya Allah. Sedikit mungkin dari Mas Putra. Oke, dari pengalaman saya sendiri Mas, buat teman-teman yang di luar sana yang masih kehilangan arah, entah itu dalam jangka waktu yang lebih lama atau bagaimana, memang kembali lagi hidup itu harus ada pegangan hidupnya. Kalau misalkan hidup tanpa pegangan hidup, tanpa pedoman, itu pasti kehilangan arah, kayak gitu. Dan kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan masih mantap di agama yang keyakinan yang sama, ya kembali tekuni kayak gitu. Tapi kalau misalkan menemukan kebenaran, terutama ketenangan, kalau bagi saya ketenangan itu, yaudah itu dimantepin, memang lihat dari hati, dan dilakukan kewajibannya seperti itu. Yang mantapkan hati ya. Ya, mantapkan hati. Dan mempelajarinya sebelum memulai semuanya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mas Haji? Sekalian mau Jumatan. Sekalian mau Jumatan ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya kita sudah sampai ke akhir agenda kita pada pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengantar saudara kita ini ke Mualaf Center Yogyakarta. Jazakallah khairan katsiran. Semoga ini menjadi amal baik kita semua yang menjadi memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir kelak. Baik, alhamdulillah telah kita saksikan bersama pensyahadatan ikrar syahadat dua saudara kita, Mas Putra dan Mas Hanu. Ya, semoga Mas Putra dan Mas Hanu menjadi seorang muslim yang kafah menjalankan perintah syariat Islam. Allah istiqomahkan sampai husnul khatimah dan selalu Allah jaga dalam iman dan Islam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas. Terima kasih Mas. Jadi setelah ini Mas Hanu, Mas Putra kan sudah wajib sholat Jumat. Sholatnya seorang itu syarat sah sholat itu kan suci ya. Nah, sucinya orang yang baru masuk Islam itu mandi besar. Mandi besar itu gimana? Ada di dalam buku itu bisa dibaca-baca. Ya, lengkapnya. Kalau belum bisa ya pastikan semua semua anggota tubuh ini basah ya, dan diniatkan dari sebelum mandi itu membersihkan diri karena Allah Ta'ala. Ya, jadi yang membedakan kita mengerjakan ini dan itu bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah adalah pada niatnya. Ya, gitu. Jadi gimana? Kalau lengkapnya nanti bisa dibaca di buku, bisa dipelajari, nanti pulang bisa mungkin Mas Dera lagi masa gitu. Nanti bisa dipelajari sama teman-teman ya. Jadi pulang mandi besar, sholat ya, sholat Jumat, tinggal datang aja ke masjid ya, dengerin khutbah ya, sholat ikuti gerakan kiri dan kanannya ya, karena sholat sebisanya ya, sekarang bisanya baru gerakan berarti ikuti gerakan jamaah lainnya gitu Mas ya. Oke, Mas Putra, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tapi kalau untuk setelah ini, apakah masih ada bimbingan untuk? Ada. Jadi Mualaf Center Yogyakarta ini bimbingannya nanti menyesuaikan dengan domisili. Kita akan pertemukan dengan pembina yang ada di domisili dekatnya tinggalnya mualaf. Jadi Mas Hanu tinggal di mana, Mas Putra tinggal di mana, nanti kita ketemukan dengan pembimbing. Tapi kalau ternyata Mas Hanu, Mas Putra sudah punya pembimbing, ya, pembinanya, ya, nanti bisa belajar langsung sama teman sendiri. Tidak masalah, karena sama aja. Ya, hasilnya yang penting nanti belajar Islam. Ya. Yang penting nanti sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu, nanti ini bisa diambil. Oke. Gitu, iya. Jadi terserah. Sebenarnya belajar bebas, ya. Belajarnya mau merasa lebih fleksibel belajar sama teman, silakan belajar sama teman.
Ya, tapi kalau susah nyocokin waktu sama temen, nanti hubungin Mualaf Center Yogyakarta, nanti kita pertemukan dengan pembinanya. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Tadi baru bisa diambil. Kalau sudah bisa sholat. Oh iya. Iya. Gitu. Atau sudah ini? Nah, gampang ya Mas ya? Gak gampang-gampang bosku. Gampang bosku. Gampang bosku. Betul. Seminggu atau di bawah seminggu bisa.